temperature has come up. I'm getting excited already. And whether it was going to affect the likes of Lorenzo's front tyre. Saw it in Phillip Island. Will we see it again here in Sepang? Here comes Rossi. Rossi up the inside of Marquez. He'll take no prisoner. Baik, anak-anak semua, sekarang kita akan membahas tentang menghitung kelajuan rata-rata dan juga menghitung kecepatan rata-rata ya. Nah, kenapa harus ada kelajuan rata-rata? Karena ketika kita berjalan ya, mengendarai mobil atau mengendarai sepeda atau mengendarai motor, nah kita lihat speedometer yang menunjukkan ya, yang ditunjuk di situ. Kalau misalnya kita berjalan dari diam ke 0, apakah langsung ke 50 km per jam? Nah tentunya enggak ya, tapi dia akan melewati 1 km per jam dulu, 1, 2, 3, 4 naik. Nah kalau semakin digas, maka dari 0 sampai 50 km per jam itu akan semakin cepat ya, si jarum itu naik. Sebaliknya kalau misalnya gasnya ditariknya perlahan-lahan, maka jarum itu akan semakin lama ya, akan agak lama untuk mencapai 50 km per jam. Nah itu maksudnya ya di situ. Terus belum lagi kalau misalnya kita menuju seandainya saya rumahnya ada di Borma TKI ya, kalian perlu tahu ya, Borma TKI menuju ke sekolah ya, menuju SMPK 3 Bina Bakti. Nah apakah kalian yakin akan melaju dengan kecepatan misalnya 40 km per jam tanpa henti? Nah tentunya enggak. Kadang-kadang macet tuh ya, macet tuh di dekat Pasar Segar ceritanya ya. Nah, terus macet lagi itu di dekat Air Biru. Nah, kemudian di Jalan Sadang itu macet lama, sehingga kalau macet itu akan membuat kendaraan kita diam itu menjadi 0 km per jam ya, perlahan. Nah oleh sebab itu angka yang menunjukkan di speedometer kita itu perlu dirata-ratakan ya, perlu dirata-ratakan. Nah berarti dia pernah mencapai 0 ya, dia pernah mencapai 10 gitu ya, mencapai angka 50, terus bahkan mungkin lebih dari 50 bisa mencapai. Kalau misalnya jalannya kosong bisa mencapai 70 km per jam kalau ngebut gitu ya, ngebutnya di kontak tentunya. Nah sekarang itu harus dirata-ratakan ya. Nah dirata-ratakannya gimana? Nah ini kelajuan rata-rata menyatakan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu total yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi kita harus menghitung dulu jaraknya berapa dari Borma TKI sampai ke SMPK 3 Bina Bakti gitu ya. Nah lalu kemudian kita hitung waktunya bersamaan dari waktu kita diam. Tekan stopwatchnya atau tekan jam kita, lihat berapa. Nah nanti akan masukkan saja rumusnya, berapa kelajuan rata-ratanya, jarak dibagi waktu. Nah segini kita akan memperkenalkan S itu artinya jarak ya, V itu kecepatan atau kelajuan. Nah kelajuan dengan kecepatan itu simbolnya sama, yaitu V ya, cuman konsepnya berbeda ya. Nah kalau kelajuan jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu ya. T itu waktu, berasal dari kata time. V
V kecepatan atau kelajuan ya, berasal dari kata velocity. Sebenarnya kalau kelajuan itu artinya speed ya, sedangkan kalau kecepatan itu velocity ya, tapi lambangnya sama, V. Nah, sedangkan kalau kecepatan rata-rata itu tadi ya, perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Baik, teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang gerak ya. Nah, saya akan mensimulasikan gerak ini ketika saya mengendarai sebuah truk. Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman. Kita nyalakan dulu mesinnya. Sebentar, kita lihat dulu peta. Oke, saya ceritanya ada di Paris ya. Nah, di Paris saya ingin jalan-jalan di sekitar Paris ini. Oke. Nah, ini masih 0 km ya teman-teman ya. 0 km, ceritanya 0 km. Kita hitung waktu ya. Teman-teman, kita sama-sama hitung waktu. Saya mau menuju ke pom bensin ini. Ya, saya mau menuju ke pom bensin ini. Kita hitung berapa waktunya dan berapa nanti kilometernya. Kita jalan sekarang. 0 kilometer. Karena tadi gagal, sekarang kita akan yang benarnya ya. Kita coba, ini udah dilaksonin ya. Ini masih 3 km, kita coba ke pom bensin. Sekarang kita mulai tahap lalu lintas ya. Saya ingin tahu berapa lama kita akan. Kalian sambil lihat-lihat ya speedometernya. Nah, yang kiri adalah speedometer, yang kanan adalah RPM meternya. Adalah seperti ini, jangan dikiri ya, pola. Kita akan tahan. Stop the show. Tadi kita mulainya dari 3 km ya. Sekarang sudah 30 km dari totalnya, 34 ya. Sekarang 35, 36. Nah, di depan pom bensin. Kita ya. Stop. 42 km ya. Kita hitung berapa kecepatan rata-rata dari truk. Silakan boleh dihitung. Sekarang
Baik, anak-anak semua, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita berbicara tentang gerak lurus, ya. Karena kita sudah membahas tentang bermacam-macam gerak. Nah, ada hal yang penting yang harus kita pelajari, yaitu gerak lurus, ya. Kenapa Mister tidak langsung gerak berbelok? Oke, gerak berbelok atau gerak yang melengkung, gerak melingkar, dan sebagainya itu akan dibahas di SMA nanti ya. Nah, kalian akan mempelajari gerak lurus dulu. Gerak lurus pun ini lumayan agak pusing, ya. Nah, tapi dengan kalian mempelajari gerak lurus ini, kalian akan bisa mempelajari pelajaran gerak yang lainnya. Oke, gerak lurus ini ya adalah suatu gerak ya pada benda yang berupa lintasan lurus. Ya. Misalkan buah yang jatuh dari pohon ya. Buah yang jatuh dari pohon, ketika jatuh apakah dia berbelok-belok? Tidak. Ya, tapi jatuh dari pohon itu dia lintasannya berbentuk lurus. Atau mungkin ada balapan motor tapi drag motor itu ya, bukan di sirkuit tapi dia dalam lintasan lurus. Nah, maka lintasannya berbentuk lurus ya, berbentuk garis lurus. Oke, gerak lurus ini dibagi menjadi dua. Satu, gerak dengan kecepatan konstan, satu lagi dengan kecepatan yang berubah ya. Nah, kecepatan konstan ini artinya apa? Kecepatan konstan ini artinya setiap waktu kecepatannya tetap. Sedangkan ketika yang satu lagi kecepatan berubah, berarti ketika terjadi perubahan waktu, kecepatannya berubah tetapi secara beraturan ya. Oke, kecepatan konstan ini disebut dengan GLB ya. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Sedangkan kecepatan yang berubah disebut dengan GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan ya. Jadi kecepatannya tetap setiap waktu. Nah, misalnya ada sebuah mobil melaju menempuh jarak 2 meter dalam 1 detik. Maka dalam 1 detik berikutnya, berarti ya waktu kedua detik ya, dia akan menempuh 2 meter lagi. Nah, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Ya. Gerak lurus beraturan tidak mengalami percepatan ya, berarti percepatannya sama dengan 0. Contohnya adalah orang yang sedang berlari. Nih, lihat. Orang yang lari ini ya, pasti kecepatannya konstan. Dia dari diam kemudian berlari, maka kecepatannya terus konstan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan video berikut? Coba perhatikan, si kuda ini geraknya konstan atau berubah kecepatannya ya. Tapi kalau perhatikan, kecepatannya tidak berubah, dia konstan walaupun sedang menggila ya, tapi kecepatannya konstan. Nah, sekarang kalau saya mempunyai sebuah sirkuit yang melaju ya dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, sampai 6 menit. Nah, dari 1 menit itu menempuh jarak 4 cm, kemudian 2 menit itu 8 cm, dan seterusnya, maka saya bisa memasukkannya ke dalam sebuah grafik ya, grafik kedudukan terhadap waktu ya, atau namanya XT ya. Dengan sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kedudukan atau posisi. Nah, maka kita bisa lihat ya, ada titik-titik tersebut dan kita membuat suatu garis ya. Nah, ini dinamakan dengan kecepatan di situ ya, atau X fusi T.
Nah, sekarang kalau misalkan saya mempunyai sebuah rumus kecepatan adalah posisi dibagi waktu ya. Nah, kita bisa mencari grafik yang satunya lagi, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus dari rumus GLB. X0 itu adalah posisi 0, atau kalau misalnya posisi 0-nya berarti 0, ya udah kita menggunakan V kali T-nya saja ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini V terhadap T dengan sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Maka kecepatan di situ hanya 4 ya. Di titik 1, di menit 1, menit 2, menit 3, menit 4, menit 5, menit 6 itu kecepatannya konstan, yaitu di titik 4. Nah, oleh sebab itu kita bisa kesimpulkan bahwa grafik kedudukan waktu untuk GLB berbentuk garis lurus, sedangkan kecepatan pada GLB merupakan gradien garis lurus ya. Kedudukan pada GLB dapat dihitung melalui persamaan X sama dengan X0 plus VT. Kalau X0 nya sama dengan 0, berarti kita hanya V kali T saja. Oke. Oke, jadi untuk hari ini itu saja. Yang perlu kalian ingat adalah konsepnya dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tentu saja rumus-rumus yang berlaku di situ, karena menurut saya ini rumusnya paling mudah ya. Cuman F sama dengan V kali T, atau untuk mencari kecepatan yaitu F dibagi T ya, itu sama ya dengan mencari kecepatan rata-rata. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat adalah bentuk grafiknya ya, bentuk grafiknya saja untuk GLB. Untuk GLBB nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, begitu saja untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa.